Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqbilah wa min Sabang ila Merauke wilayah wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang khamsata wa arba'ina asasah wa fi qaryatin mubarakah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala al ulama fi kitabil adid Asbi Rabbi Jalallah ma fil qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyati wa alibati wa likafatil amwal mursalin wal malakatil muqarrabin wa suhada wa sallim summa ila hadun sadina Abi Bakar Siddiq wa sadina Umar Al-Faruq wa sadina Utsman Junurain wa sadina Imam Ali karamallahu wa baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa ila hadun sikut rabbani wal aribi samadani ya sadina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasullah hadu Syamad Al-Buni la hadratin Salukmani la hadun Syekh Majudin la hadratin Syekh ya sadina Sibul Qasim Ad-Suki ya sadina Junadi Al-Baghdadi ya sadina Ahmadil Kabir Ar-Rifai ya sadina Zakaria Nawawi ya sadina Yazid Busami ya sadina Ibnu Yaman Saqayamani ya sadina Ibnu Ali Murtada ya sadina Ibnu Mibtal Hadratin Syekh Al-Alim Al-Alamah Az-Zarnuji Ustaz Hadratin Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad al-Hadra Syekh Ibrahim usulihim wa furuhim wa walidina wa masahina muslimin usanil ini khad sanadin hadas ta sanad hadim sanad anna Allah yaghfiru wa yarham bi rahmati wal maghfirah wa yuli darajati bil jannati wa infa'una bi asrari wa dari wa ulumi bid din wad dunya wal akhirah ila daratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik bili amin. Masyarul mukminin insyaallah wa DFM rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan taufik hidayah, mencurahkan rahmatnya, maghfirahnya, keberkahan dan keselamatan fid din wa dunya wal akhirah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'alim. Pada kesempatan hari ini kita masih dalam pembukaan ya, dalam mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Aradtu wa ahbabtu
an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatiji ulil ilmi wal hikami raja'a doa li minaragibina fihil mukhlisina bil fawdi wal khalasi fi yaumiddin ba'da mastakharatullahi ta'ala fihi. Syekh Ajarmuji melanjutkan, beliau mengatakan beliau ingin menjelaskan kepada para at-tulab, menjelaskan kepada para mahasiswa, mahasiswi, para santri, santriat, para pelajar, para penuntut ilmu, bagaimana cara mencari ilmu, ya. Menurut apa tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi, menurut kata beliau, menurut kitab-kitab yang pernah dibaca oleh beliau dan menurut nasihat guru-guru beliau, tentu ya, yang ahli ulil ilmi wal hikam, yang ahli ilmu dan ahli hikmah. Jadi jangan sampai kita mencari guru, mendapatkan guru yang tidak mempunyai kredibilitas, kapasitas dalam keilmuan. Karena kalau kita mencari ilmu harus mencari mursyid, ya, guru yang benar-benar kompeten di dalam keilmuannya. Idza wusidal amru li ghairihi pantajiru sa'ah. Jadi apabila kita menyerahkan suatu urusan yang bukan ahlinya, yang bukan pakarnya, pantajiru sa'ah, maka tunggulah saat kehancurannya. Ya. Kalau kita bertanya tentang bagaimana cara membuat tahu, Kang ya, maka tanya kepada tukang tahu. Jangan sampai nanya sama tukang bengkel mobil, gitu Kang ya. Jadi harus sesuai dengan job description-nya. Itu bahasa kampung saya begitu kan. Ya, sesuai dengan job description, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karena kita lihat ada orang yang bertanya tentang masalah agama bukan kepada ahlinya, bukan kepada. Akhirnya jawabannya menyesatkan, bukan saja dia menyesatkan dirinya sendiri, ya, dia juga menyesatkan banyak orang. Gitu. Ya. Kadang-kadang ngajinya juga ke Ustadz Google, gitu kan ya, Muslim ya, ke Ustadz Google, ya. Jadi ujung-ujung gitu kan ya, gitu. Jadi, kalau Google itu termasuk media yang bisa kita serap ilmu, betul kan? Tapi basicnya harus basicnya harus jelas, gitu. Jadi di akhir zaman akan mengalami fenomena seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu Syekh Ajarmuji ini mengatakan beliau ingin menyampaikan kepada para santri, kepada para pelajar, ya, kepada para mahasiswa, mahasiswi, bagaimana cara supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya gitu ya, banyak ilmu. Yang penting mah ilman nafi'an kan, gitu. Kalau kita selalu berdoa Kang Muslim, ya Allah masih ilman nafi'an, ya Allah tambahkanlah ilmu yang manfaat. Walaupun sedikit tapi manfaat. Tentu yang bagus itu udah banyak ilmunya manfaat gitu ya. Ya, ketika kita yang pada akhirnya sih ketika kita berguru bahwa orang yang kita guru itu, orang yang menjadi murabi itu, ya, ilmunya kurang, ambil akhlaknya, gitu kan. Akhlaknya kurang, kita ambil ilmunya. Karena kadang-kadang
tidak kumpul pada satu orang. Kadang-kadang ilmunya bagus, ilmu ini, ilmu itu Kang ya. Tetapi akhlaknya kurang baik gitu, kurang bagus. Kita ambil ilmunya. Ya. Terkadang ilmunya sih sedikit gitu. Ya. Tentu tapi satu sisi akhlaknya bagus. Ya, maka kita ambil akhlaknya. Ya, itu prinsipnya seperti itu, prinsipnya gitu. Jadi tentu tidak ilmu itu karena cabangnya luar biasa ya. Ilmu fikihnya, usul fikihnya, tauhidnya, ilmu teologinya, ilmu akhlaknya, Al-Qur'annya, ya kan. Semua yang disebutkan tadi ya itu mungkin ya, tidak kumpul pada satu orang ya gitu. Jadi harus saling mengisi gitu. Nah, masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi oleh karena itu saya Ajur Nuji ini ingin menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita menimba ilmu sehingga manfaat dunia, manfaat akhirat gitu. Nah, masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan harapan beliau ingin mengharap ya, kepada para tulab, kepada para pelajar, para santri ini ya. Beliau mengharapkan semoga ya, orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan ya. Beliau walaupun ilmunya luhur, beliau tetap ingin mendapatkan doa. Ya. Mendapatkan doa dari orang-orang yang memang mumpuni ya, supaya beliau ketika beliau sedang sama ke makomnya sebagai muta'alim atau sebagai seorang alim gitu, selalu meminta doa. Ini penting doa ini. Pada para pelajar, mahasiswa, para santri itu harus selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Ya. Karena doa ini adalah merupakan satu manifestasi kita adalah makhluk yang bergantung, makhluk yang lemah. Gitu. Ya, maka selalu orang tua ditanya gitu, Ibu puasa apa Bu? Oh saya ini kan saya punya anak lagi mondok, saya punya anak lagi mau ujian, ya kan? Beliau puasa, itu bagian daripada doa orang tua, ya. Bukan puasa biasa, tapi saya puasa itu karena Allah, karena doa orang yang puasa itu dikabul. Ini orang tua yang ngerti bagaimana cara anak supaya sukses di dalam mencapai prestasi studinya, orang tua berpayah-payah mau ya, untuk mendoakan anak-anaknya. Yang penting doaul walidain kaduaun nabi, doaul arba'in kaduaul wali. Bahwa doa orang tua itu seperti doanya wali, doanya nabi. Ketika nabi berdoa, pasti doanya itu dikabul. Ya. Nah, demikian pula orang tua. Ya. Ketika dia berdoa, maka doanya pasti dijabah. Ya. Jadi ada beberapa poin doa yang langsung diijabah. Tidak perlu menunggu di akhir, tapi di dunia saja sudah dikabulkan oleh Allah. Ya, ini ikhwan wa akhwat insan Allah wa DMM ini ya. Jadi ada doa yang tidak perlu nunggu nanti di akhirat. Tapi doa ini akan diturunkan oleh Allah di dunia. Ya, terutama doa orang tua ini. Ya. Kemudian doaul arba'in kadu'aul wali. Doanya 40 orang, ya. Yang ikhlas, yang khusyuk, sahdu, tawadu, mohon kepada Allah. Ya. Kadu'aul wali. Itu seperti doanya wali.
Ya, maksudnya ini wali Allah Kang, nyatanya Kang maksudnya. Bukan wali kelas, bukan. Ya, wali santri bukan. Maksudnya ini adalah kekasih Allah disamakan. Ya, 40 orang. Kalau kita mau berangkat jadi menuntut ilmu di sebuah university, di sebuah akademi, di sebuah universitas, di sebuah pondok, di sekolah, kita minta doa dulu sebelum berangkat itu. Ya. Wah, Pak Ustadz ini zaman Covid ini gampang tinggal telepon gitu kan ya. Tinggal nge-WA di grup, di grup. Di grup itu orang mengaminkan. Ya, gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa restunya saya begini, mohon doa. Itu diaminkan. Di grup itu sama. Ya, 40 orang yang mendoakan kita, harapan yang kita mohonkan kepada Allah, doa dan munajat yang kita mohonkan kepada Allah. Orang yang mendoakan, yang mengaminkan itu 40 orang kadu'aul lali. Sama dengan doanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau penyusun kitab ini mohon kepada Allah, ya, agar apa? Agar didoakan atau mendoakan. Maka selalu kita doa, mohon doanya, ya. Jangan karena kepintaran secara IQ, secara sains gitu, secara kemampuan eksak, ya gitu kan. Akhirnya dia punya sifat yang sifatnya mu'tazilah gitu kan katanya. Kan dalam aliran teologi itu ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini Mu'tazilah ini kekuatannya menafikan Allah, ya. Menafikan Allah, ya. Bahwa apa yang saya raih ini, prestasi yang saya raih ini adalah karena usaha saya. Itu orang Mu'tazilah gitu. Ya. Beda dengan orang Jabariyah gitu kan ya. Orang Jabar itu fatalisme. Dia tidak berusaha, ya, tidak berikhtiar gitu. Ya kalau waktunya makan ya makan gitu. Ya, kalau pintar ya pintar sendiri gitu. Nah, gitu kan. Nah, ini dua-duanya tidak benar, ya. Maka di mediasi ya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berusaha dan berikhtiar secara semaksimal mungkin. Hasil dan tidaknya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selamat. Nah, jadi banyak pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita ada yang berafiliasi kepada Mu'tazilah, ya kan? Mau pagi berangkat, pulang sore kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, peras keringat bunting tulang gitu kan. Hasilnya wah, ya. Dia menafikan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, akhirnya harta yang dia miliki ya tidak disalurkan dengan jalan yang benar, ya. Tidak, ya, ada hak orang lain, ya kan, dari zakatnya, zakatul mal, zakat profesi. Kenapa ini saya capek-capek sendiri sekarang kalau harta yang sudah saya miliki ini sudah ada, kemudian orang lain ikut andil, ikut makan, ini kan tidak fair kata dia. Nah ini jadi, tapi kalau Jabari sebaliknya. Nah maka kita sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah menjembatani, memediasi, ya, kita berusaha berikhtiar, hasil dan tidaknya akhirnya, ya, endingnya itu kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, ya. Jadi jangan lupa minta doa kepada guru-guru kita, ya. Jangan sampai kita melupakan guru-guru kita yang dulu ngajar alif ba ta gitu, Kang Muslim kan katanya, ya. Yang ngajarin dulu kita belajar di TK barangkali atau di Raudhatul Atfal, di SDDMI gitu kan. Pernah kita studi di SMP atau di Sanawiyah, di MTS, ya. MTS apa tuh kan MTS ya? Madrasah Sanawiyah ya.
bukan madrasah tengah sawah ya. Gitu ya. Ya kan, kita ngalap ilmu di mana di MA, madrasah aliyah, di SMA, di SMK gitu kan ya. Setelah kita jadi mahasiswa atau sebagai ustadz atau sebagai orang ya sudah berhasil ya mencapai strata 1, strata 2, strata 3 sampai guru besar misalnya. Jangan lupa itu kepada orang yang pernah berjasa kepada kita. Kita bisa seperti ini karena apa? Karena guru MI dulu barangkali, ya, guru SD dulu gitu kan. Barangkali guru TK dulu, kita harus ingat itu. Jangan sampai ketika orang nanya itu siapa? Oh, itu bekas guru saya. Jangan pakai bekas kan katanya. Nah, itu kan memang kayak topo gitu kan ya. Kayak topo. Itu di sini manfaatnya. Suatu hari saya ketemu dengan kiai saya, ya dulu saya sempat mondok gitu. Ya, kata beliau, ente mah ilmu nak manfaat. Alhamdulillah itu langsung dari guru Kang Yat ya, Kang Musli. Kita mendapatkan apa? Mendapatkan justifikasi dari guru. Beliau mengatakan, ente mah manfaat ilmu itu dari guru. Ya, dari kiai kita. Ya. Dari kita belajar doroba ya di doroban dan sebagainya, belajar iku opo gitu ya. Kita manfaat. Kita ilmu sedikit tapi manfaat. Kenapa? Guru. Kali lagi jangan kita lupakan itu guru. Sering saya sampaikan ya, kita ada ilustrasi ya, di mana dulu adalah seorang pelajar, seorang santi di sebuah negara yang memang disitulah markasnya para habaib ya, katakan Yaman gitu ya. Itu ada seorang yang sangat pintar sekali, yang IQ-nya tinggi sekali ya, sehingga karena saking tingginya ilmunya, saking pintarnya itu ilmu ya, kitab yang berjilid-jilid dihafal. Sehingga merendahkan gurunya ini, ya, merendahkan guru, ya, sampai memanggil gurunya itu bukan lagi ustadz, bukan lagi syekh gitu. Kalau kita mungkin kiai gitu Kang ya, jangan. Tapi dia panggil nama, masya Allah, memanggil guru namanya, Allahu Akbar. Di mana itu akhlaknya, ya, kan? Karena saking pintarnya, nah gitu ya, saking pintarnya. Sampai suatu hari ini orang ini ya, ini sang murid berangkatlah ke sebuah negara, ke sebuah daerah, ada undangan, ya katakanlah undangan ceramah gitu, tanpa izin Kang Muslim, Kang Yata ini orang tanpa izin sama kiainya, dia kan lagi mondok, lagi ada, dia lagi di asrama, dia diundang, ya kan. Apa yang terjadi? Nanyalah guru, ini si Pulan kemana? Kepada murid-muridnya nanya. Oh katanya dia ada undangan kiai gitu kan, di sebuah negara A gitu, di negara antah barantah lah gitu ya. Ya tanpa izin, tanpa widi, tanpa salam gitu kan ya. Apa ayo urang man kudu datang ke tembong naon irung gitu. Balik ke tembong tongong gitu kan ya. Nah, ternyata ini orang tidak. Sampailah dia berceramah, oh semua menantikan dia. Katakan dia apa? Dai sejuta umat, nah ya kan? Dai sejuta umat, orang sudah nunggu. Wah ini ada ajungan, ada syekh, ya kan? Yang sangat mumpuni ilmunya. Wah dia bangga gitu ya. Sampailah ketika dia memulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bla 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 gitu ya. Sampai kepada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, sampai situ kan. Hilang itu. Dia tidak bisa ngomong lagi. Seperti dikunci. Kenapa sebabnya ini? Kata gurunya ini, ya saya sudah kunci ilmunya, begitu kan. Saya sudah ambil lagi ilmunya. Tentu ya gurunya ini adalah seorang wali Allah. Ya, diambil kan dia sampai situ saja nggak bisa ngomong lagi. Hilang itu. Nah, oleh karena itu ya, ma'asyiral mukminin insyaallah wa DMM penting kita minta doa.
kepada orang-orang tersebut. Sang Maha Guru kita siapa? Ibu. Nah, kita jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Gresik, ya kan, ke Kudus gitu ya. Baguslah kita jarah ya, ke 9 wali itu kan. Tapi kuburan orang tua kita dilewat. Jadi sebelum kemana-mana, ya sebelum kita ke Al Habib Abdullah bin Muslim Al-Atas atau Al Habib Umar bin Khud Al-Atas, ya kepada orang tua dulu, ya. Nah, ini karamat hidup. Kalau masih ada hidup, minta doa. Kalau sudah tidak ada, kirimin Fatihah, datangi pusarada, datangi makomnya, kirimkan Yasin, kirim Fatihah, baru kita berangkat. Inilah doa, Kang. Penting ini doa, luar biasa. Karena doa ini ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa itu adalah merupakan tiang agama. Tiang agama, cahaya langit dan bumi, senjata orang mukmin. Inilah doa. Jangan disepelekan doa. Makanya oleh karena orang yang sombong ya adalah orang yang nggak pernah berdoa. Allah mah suka, Allah mah seneng ya, resep dah kepada orang-orang yang berdoa itu. Wah Ustadz, ini saya sudah berdoa 2-3 tahun tapi nggak pernah dikabul. Doa itu pasti dikabul. Kalau enggak di dunia dikabulin di akhirat. Tunggu ya. Walaupun nggak, katakanlah doa kita tidak dijawab. Ini kan doa ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Itulah masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Syekh Azhar Nuji ini dia selalu mohon kepada Allah diberikan ketulusan, keikhlasan dan doa. Ini penting. Masyarakat mukminin rahimakumullah, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.